perkenalkan, nama saya Puput Apriliani, NIM 2081900031, jurusan atau kelas Tadris PSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, landasan filosofis dan psikologis strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pendidikan bukan hanya sebatas penyampaian materi pelajaran saja, melainkan melakukan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Setiap keputusan dalam melaksanakan aktivitas mengajar bukanlah didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan subjektif atau tugas yang dapat dilakukan dengan kehendak hati, melainkan didasarkan kepada suatu pertimbangan keilmuan tertentu, sehingga apa yang dilakukan guru dalam mengajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu bentuk kelemahan dilakukan dalam proses pembelajaran oleh para guru kita adalah kurang adanya usaha pengembangan kemampuan berpikir. Dalam setiap pembelajaran pada mata pelajaran apapun kita lebih banyak mendorong agar peserta didik dapat menguasai sejumlah materi pelajaran. Dalam strategi PSPPKB, yang diharapkan adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam SPPKB, materi pelajaran kita disajikan begitu saja kepada peserta didik. Akan tetapi, peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaat pengalaman peserta didik. Walaupun tujuan SPPKB sama dengan strategi pembelajaran inquiry, yaitu agar peserta didik dapat mencari dan menemukan konsep tersendiri. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada pola pembelajaran yang digunakan. Dalam pola pembelajaran SPPKB, guru memanfaatkan pengalaman peserta didik sebagai titik tolak berpikir, bukan teka-teki yang harus dicari untuk dijawab. Seperti dalam pola inquiry, model pembelajaran SPPKB ini bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Oleh karena itu, salah satu mata pelajaran yang tepat menggunakan strategi ini adalah materi ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa selama ini IPS dianggap sebagai pelajaran hafalan. Adapun landasan filosofis bahwa strategis pembelajaran SPPKB ini dianggap salah satu strategi yang harus dihadapi oleh para guru dan penting untuk diterapkannya adalah kita perlu bertanya kembali tentang apa hakikat pengetahuan itu. Bagaimana sebenarnya setiap individu memperoleh pengetahuan? Dua pertanyaan mendasar ini membutuhkan kajian filosofis. Ada dua perbedaan yang dapat digunakan untuk dapat melihat bagaimana pengetahuan itu diperoleh manusia. Dua pendapat ini adalah pendapat rasional dan pendapat empiris. Pendapat rasional mengatakan bahwa pengetahuan menunjukkan bahwa objek dan kebenaran itu merupakan akibat dari deduksi logis. Pendekatan ini menekankan pada rasio, logika, dan pengetahuan deduktif. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pentingnya pengalaman dan memahami setiap objek. Kaitannya dengan kedua pendekatan tersebut ternyata masih banyak menyisikan masalah-masalah yang antara lain, apakah pengetahuan itu semata-mata hanya berbentuk karena objek itu? Bukankah objek itu tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa individu sebagai objek yang menafsirkan data objektif itu? Apa arti sebuah kenyataan tanpa
interpretasi dari subjek, dan lain-lain. Menurut aliran konstruktivisme, pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek semata, melainkan dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamati. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu faktor yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subjek untuk menginterpretasi objek tersebut. Dengan demikian, pengetahuan itu tidak bersifat statis tapi bersifat dinamis, bergantung pada bagaimana individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Yang selanjutnya, karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB memiliki 3 karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses mental peserta didik secara maksimal. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Yang terakhir, SPPKB adalah modal pembelajaran yang mengadakan kepada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu proses dan hasil pembelajaran. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, dalam proses implementasi SPPKB yang perlu diperhatikan adalah hal-hal berikut. Yang pertama, jika belajar bergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama para guru. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif peserta didik ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang akan digunakan. Yang ketiga, peserta didik harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Yang keempat, informasi baru akan bisa ditangkap lebih mudah oleh peserta didik manakala peserta didik dapat mengorganisasikan melalui pengetahuan yang mereka miliki. Yang terakhir, peserta didik harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Dan selanjutnya, perbedaan strategi pembelajaran peningkatan berpikir dengan mempelajari konvensional. Ada beberapa pokok perbedaan antara SPPKB dengan pembelajaran konvensional yang selama ini yang banyak dilakukan oleh para guru. Perbedaan tersebut antara lain dapat dilihat yang pertama, yang strategi pembelajaran SPPKB. Yang pertama, SPPKB menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Dan pembelajaran konvensional menempatkan peserta didik sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif. Yang kedua, strategi pembelajaran SPPKB. Dalam SPPKB, pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman seperti peserta didik. Sedangkan pembelajaran konvensional bersifat teoritis dan abstrak. Yang ketiga, dalam SPPKB, perilaku dibangun atas kesadaran diri. Sedangkan
pembelajaran konvensional. Dalam pembelajaran konvensional berlaku dibangun atas proses kebiasaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.